Baik kawanku, kita masih mengupas terkait masalah Pak Prabowo ini sebagai capres. Dari ketiga capres yang ada sekarang, ya mulai dari Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ya dari penilaian saya, kacamata saya, adalah Pak Prabowo yang paling ideal. Kenapa Pak Prabowo paling ideal? Ya, yang pertama, Pak Prabowo pemilik partai politik. Nah, sedangkan yang lainnya bukan partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung karena Pak Prabowo bukan partai politik, maka partai tidak bisa menyetir Pak Prabowo. Sedangkan kandidat lain bisa disetir atau dikendalikan oleh partai politik. Karena bukan pemilik partai mereka. Yang ketiga, Pak Prabowo secara ekonomi sudah mapan. Ya. Yang lainnya pasti masih dibiayai oleh sekelompok orang. Yang keempat, pengalaman Pak Prabowo lebih luas dibanding daripada yang lainnya. Selain pengalaman di militer, juga pengalaman di sipil. Sudah lengkap. Nah, yang berikutnya, hanya Pak Prabowo yang berani menyuarakan tentang pasal 33 UUD 45. Yang lain nggak berani. Hanya Pak Prabowo yang berani mengatakan kita harus memproduksi mobil dalam negeri, kita harus memproduksi motor dalam negeri, kita harus memproduksi semua dalam negeri yang kita bisa produksi, dan kita kelola sumber daya alam kita. Hanya Pak Prabowo yang berani, yang lain tidak akan berani. Artinya kalau mereka tidak berani, bagaimana negeri ini maju? Ini Pak Jokowi sudah melakukan hilirisasi. Itu keberanian Pak Jokowi, itu adalah melakukan hilirisasi. Tentunya Pak Prabowo akan melanjutkan hilirisasi. Kalau itu terjadi hilirisasi dan terus kita memproduksi dalam negeri semua produk, maka bangsa ini menjadi bangsa yang rakyatnya makmur. Maka itu kawan, jangan pernah ragu. Pilih Pak Prabowo. Baikkan videonya kawan.